Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi sama saya tentunya di channel Lana Supriyatna. Dan apa kabar semuanya sahabat YouTube dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya sendiri di channel Lana Supriyatna. Dan pada kesempatan video kali ini saya akan kembali mengasih atau menginformasikan atau ngasih inovasi atau kasih pembelajaran serta ngasih motivasi buat teman-teman nih yang mau melamar pekerjaan tentunya. Oke teman-teman, di sini kita tidak akan kaitkan dengan cara melamar kerja di Alfamart yang benar, tapi cara ini bisa teman-teman pakai di semua kalangan perusahaan, bukan hanya Alfamart saja. Jadi pada kesempatan video kali ini saya sudah menyiapkan konten ataupun sudah menyiapkan materi untuk teman-teman yang akan melamar pekerjaan di tahun 2022 ini tentunya ya. Karena banyak sekali juga dari saudara-saudara kita atau dari rekan-rekan kita di sini yang masih sulit, yang masih susah untuk mendapatkan pekerjaan. Ya, sekali-kalinya ada pekerjaan tapi teman-teman tidak kepanggil ataupun gagal dalam proses seleksi, dalam proses rekrutmen. Oke teman-teman, beberapa rangkuman atau beberapa materi yang sudah saya siapkan di handphone saya yang satu ya. Untuk teman-teman, silahkan teman-teman simak. Yang menurut teman-teman itu baik, yang menurut teman-teman itu bagus, silahkan teman-teman bisa pakai cara ini. Tapi saya tekankan lagi dan saya ingatkan lagi untuk teman-teman, saya tidak menjamin ya, daripada hasil usaha saya sendiri yang saya kasih kepada teman-teman, inovasinya, motivasinya, belajarnya, itu tidak bisa menjamin teman-teman itu bisa dapat pekerjaan ataupun itu tidak teman-teman bisa lolos. Di sini saya hanya di sini di sini saya hanya ngasih gambaran, hanya ngasih motivasi dan ngasih edukasi serta pembelajaran yang memang benar-benar sudah saya alami waktu saya melamar pekerjaan. Untuk itu silahkan teman-teman simak, silahkan teman-teman perhatikan apa yang sedang saya bahas ya. Kurang lebihnya juga saya mohon maaf apabila dari saya sendiri, penjelasan saya sendiri ini kurang baik dan kurang jelas untuk teman-teman yang saat ini sedang mendengarkan. Oke teman-teman, di handphone saya, di catatan saya sudah bikin rangkuman dari beberapa tips untuk kita bisa melamar pekerjaan di salah satu perusahaan yang akan kita lamar. Ya, di sini sudah saya rangkum ada 6 tips agar kita diterima di perusahaan yang kita lamar saat ini. Atau juga kita bisa sebut tips agar diterima kerja. Oke, teman-teman. Yang pertama, buat ekspektasi yang realistis sesuai dengan karakter teman-teman. Di sini saya kasih tahu buat ekspektasi atau realita diri kita sendiri untuk teman-teman berikan kepada perusahaan. Contohnya, teman-teman realitanya itu seperti apa sih? Ya, realita di sini adalah kecenderungan atau bisa kita sebut dengan keahlian teman-teman di bidang yang teman-teman saat ini tekuni. Contoh, misalkan teman-teman pada saat sekolah SMA itu teman-teman realitanya atau ngetekuninnya itu di bidang mekanik contohnya, atau di bidang komputer. Nah, disitulah realita teman-teman harus diasah, harus diberikan kepada perusahaan yang saat ini teman-teman lamar. Jangan seakan-akan teman-teman memberikan realita yang tidak sesuai. Ya, dalam arti tidak sesuai ini teman-teman mengada-ngada. Misalkan teman-teman sekolahnya jurusan IPS, tapi teman-teman mengada-ngada realitanya jurusan IPA. Ya, pada saat diinterogasi, pada saat diinterview oleh pihak HRD, nah, teman-teman kelabakan untuk menjawab suatu pertanyaan yang HRD berikan. Karena teman-teman memberikan di CV atau di surat lamaran kerjanya itu sesuai dengan
realita teman-teman atau tidak. Ya, yang tadi saya bilang, teman-teman realitanya di IPS, tapi teman-teman ngasih realitanya IPA, gitu. Jadi seakan-akan teman-teman memberikan realita atau ekspektasi diri teman-teman itu bohong. Jadi itulah yang akan mengakibatkan kecenderungan si HRD atau pihak perusahaan ini agak ragu untuk menerima teman-teman. Itu yang pertama teman-teman. Buat ekspektasi atau realita teman-teman yang sesuai dengan karakter teman-teman. Jangan diada-ada dan jangan mengada-ngada. Apa aja itu loh. Apa adanya. Ya kalau misalkan teman-teman realitanya di bidang komputer ya komputer. Teman-teman realitanya di bidang marketing ya marketing. Agar si perusahaan bisa memberikan kontribusi atau penyesuaian kepada teman-teman sehingga teman-teman itu bisa gampang melakoni atau memberikan suatu kontribusi kepada perusahaan itu sesuai dengan realita teman-teman. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, asah skill. Ya, asah skill di sini asah kemampuan teman-teman. Ya, misalkan teman-teman skillnya di bidang marketing. Nah, marketingnya teman-teman di sini harus diasah. Cara teman-teman menawarkan suatu produk kepada konsumen, cara teman-teman nyari konsumen yang banyak agar produk teman-teman ini bisa dibeli oleh pihak konsumen. Ya, jadi skill di sini memang sangat berpengaruh untuk kita yang ingin melamar di perusahaan. Terkadang teman-teman ya, mohon maaf, kita misalkan contoh lulusan SMA, ya, kita akan berkontribusi dan akan melamar ke suatu perusahaan yang besar, tapi kita tidak punya skill. Nah, memang secara syarat dan ketentuan teman-teman di sini sudah masuk karena memang ijazahnya sudah bisa dipakai untuk melamar di perusahaan tersebut. Akan tetapi teman-teman asah skillnya atau kemampuan teman-teman ini bidangnya itu nol, atau kita bisa sebut adalah pengalaman teman-teman ini adalah nol. Pengalaman di sini kita bisa utarakan ketika teman-teman sudah punya wawasan, sudah punya pengalaman lebih, sudah punya ekspektasi yang lebih di luar daripada teman-teman sebelum melamar ke perusahaan tersebut. Misalkan teman-teman sudah mengasah skill teman-teman di bidang retail. Retailnya misalkan retail apa dulu gitu ya. Retailnya kan banyak sekarang kan retail seperti kayak Alfamart, Indomaret ya. Itu retail yang saat ini bergerak di bidang retail yang sudah luar biasa ya. Jadi yang nomor 2 ini skill itu menurut saya itu sangat penting teman-teman. Ketika teman-teman sudah punya skill, sudah punya edukasi, dan sudah punya wawasan yang lebih, saya rasa teman-teman insya Allah bisa lebih ringan diterima atau tidak dipersulit untuk teman-teman bisa masuk di perusahaan yang saat ini teman-teman lamar. Oke, itu yang kedua adalah asah skill ya teman-teman ya. Yang ketiga adalah update profil teman-teman. Update profil profesional di sini, teman-teman bikin CV semenarik mungkin dan cantumkan kelebihan teman-teman dan cantumkan kekurangan teman-teman, apa yang sudah teman-teman itu lakukan ataupun apa yang sudah teman-teman itu pernah kerjakan sebelumnya. Untuk teman-teman yang baru lulus sekolah ya sudah update profil teman-teman sesuai dengan apa yang teman-teman kerjakan. Misalkan teman-teman di sekolah pernah magang di salah satu perusahaan, ya pernah magang, pernah PKL, itu tulis saja, nggak jadi masalah di profilnya CV teman-teman. Ya, jangan teman-teman bikin CV kosong banget, tidak ada pengalaman, tidak ada wawasan, tidak ada keterampilan, dan lain sebagainya. Karena menurut saya, di profilnya teman-teman, ketika teman-teman mempunyai skill, ketika teman-teman mempunyai karakter yang itu cenderung dari teman-teman, itu menurut saya itu bisa menjadi nilai tambahan untuk perusahaan bisa menerima teman-teman. Ya, jadi yang nomor 3 ini adalah update profil profesional. Profesional di sini ya teman-teman misalkan yang tadi saya bilang pernah PKL, pernah magang, pernah
melakukan hal-hal yang memang di luar daripada ketentuan teman-teman nggak jadi masalah. Yang penting update profil profesional di sini teman-teman profesional untuk melamar ke perusahaan yang saat ini teman-teman akan lamar. Ya, walaupun teman-teman sudah berpengalaman ataupun teman-teman yang belum berpengalaman. Yang keempat, siapkan CV dan siapkan CV yang maksimal. CV di sini adalah kurikulum visual. Kurikulum visual di sini adalah CV yang memang sudah teman-teman patenkan. Dari mulai nama, usia, tempat tanggal lahir, alamat teman-teman tinggalnya di mana, sekolah SD, SMP, SMA, bahkan mungkin teman-teman kuliah itu cantumkan. Ya, karena CV di sini juga harus teman-teman baguskan atau harus teman-teman modifikasi agar kecenderungan si perusahaan yang teman-teman lamar ini tertarik. Oh, ternyata orang ini melamar di perusahaan ini daya tariknya itu luar biasa. Dilihat dari CV aja udah menarik. Apalagi orangnya gitu. Orangnya berarti berinteraksi bagus, dalam public speaking bagus, ya kan? Berkontribusi sumber daya manusianya bagus sehingga dilihat dari CV teman-teman saja perusahaan sudah bisa nilai. Itu yang keempat. Yang kelima, persiapkan wawancara dengan matang. Nah, wawancara dengan matang ini asah kembali. Ya, asah kembali wawancara teman-teman dari mulai teman-teman bicara, dari mulai teman-teman menjawab pertanyaan dari suatu HRD. Ya, banyak sekarang bisa teman-teman baca-baca di Google, baca-baca di apa? Situs-situs pembelajaran wawancara yang baik itu seperti apa. Bahkan di YouTube pun sudah banyak yang membahas tentang cara wawancara kerja yang baik. Nah, di situ teman-teman belajar wawancara yang baik seperti apa, cara menjawab dari HRD itu bagaimana, biar teman-teman nggak salah ucap atau nggak salah jawab. Ya, saya tekankan jangan sekali-kali teman-teman menjawab pertanyaan dari HRD memancing kembali HRD memberikan pertanyaan. Ya, ketika HRD memberikan suatu wawancara kepada teman-teman, setidaknya teman-teman sudah menyiapkan dalam pikiran teman-teman itu teman-teman udah patenkan jawabannya. Misalkan, kenapa Anda melamar di perusahaan ini? Ya, kenapa Anda melamar di perusahaan ini? Ya mungkin saya ingin melamar dan ingin berkontribusi di perusahaan ini, Pak. Pertama, saya ingin mengasah kemampuan saya. Kedua, ingin menambah wawasan saya. Ketiga, ingin memberikan kontribusi serta skill yang saya punya kepada perusahaan yang saat ini saya lamar. Itu adalah contoh, teman-teman ya. Contoh di mana ketika teman-teman sudah melakukan wawancara dengan HRD, ketika HRD melakukan wawancara dan memberikan pertanyaan kepada teman-teman, teman-teman diam dan perhatikan wawancaranya itu bagaimana. Entah itu kepribadian, entah itu kelebihan, entah itu kekurangan. Nah, di situ teman-teman harus belajar asah kemampuan wawancaranya. Sehingga teman-teman pada saat wawancara, teman-teman tidak gugup dan tidak grogi dan tidak salah ucap. Itu yang kelima, persiapkan wawancara. Yang keenam, jawab setiap pertanyaan yang dilontarkan atau yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada teman-teman, jawab dengan jujur. Kenapa jawab dengan jujur? Jangan sekali-kali teman-teman menjawab pertanyaan dari HRD atau dari pihak perusahaan itu berbohong. Karena kenapa? Dari sifat berbohong, teman-teman sudah ketahuan dan tidak akan nyambung pertanyaannya. Contoh, misalkan ya, ini hanya sebatas contoh edukasi, motivasi, dan inovasi yang saya berikan hanyalah sebatas gambaran. Ya, karena memang saya juga masih belajar. Saya bukan ahli dari sumber daya manusia, saya bukan ahlinya HRD, tapi di sini saya hanya belajar, hanya memberikan wawancara, hanya memberikan edukasi serta motivasi dan inovasi kepada teman-teman, sama-sama belajar. Contoh yang tadi saya bilang, kenapa harus jawab pertanyaan yang jujur? Contoh, kenapa kamu keluar dari pekerjaan, Mas? Karena saya nggak sreg aja, Pak, di kerjaan tersebut. Banyak yang cari muka, apalah, itulah, ya. Padahal teman-teman keluar dari perusahaan atau kerjaan sebelumnya adalah karena gajinya kecil. Nah,
sekelas HRD sudah mempunyai IQ yang bagus teman-teman atau psikologis yang bagus. Sehingga si HRD tersebut sudah bisa membaca suatu karakter si calon pelamar kerja tersebut. Ya, itu yang tadi saya bilang. Contoh misalkan dari HRD, kenapa Mas keluar dari perusahaan tersebut? Tadi saya jawab, maaf Pak, sudah nggak betah, atau banyak yang cari muka, atau karena kerjaannya kurang bagus, dan lain sebagainya. Padahal teman-teman ingin menjawab karena gajinya kecil, Pak. Atau memang sudah tidak ada kata keseriusan atau kata gimana ya. Nah, di situ teman-teman akan berpikir, oh iya ya, tuh jadi nggak nyambung jawabannya gitu loh. Padahal teman-teman sudah nggak sreg karena ya mungkin dari lingkungan kerjanya sendiri, tapi teman-teman jawab sehingga teman-teman menjawabnya itu ngelantur atau tidak sesuai dengan pertanyaan yang HRD berikan. Nah, itu ya teman-teman. Semoga apa yang sudah saya berikan, edukasi ini, motivasi ini, serta pembelajaran ini dapat memberikan sedikit pencerahan untuk teman-teman dapat belajar lagi. Ya, saya tidak menggurui teman-teman di sini. Saya tidak sok bisa, saya tidak sok bijak, tapi saya juga sama-sama belajar. Ya, bangun channel ini sama-sama belajar, sama-sama memberikan pengetahuan yang tidak kita tahu menjadi tahu. Jadi itulah tips agar pertama adalah buat ekspektasi yang realita. Yang kedua, asah skill kemampuan. Yang ketiga, update profil profesional. Yang keempat, siapkan CV yang terbaru. Yang kelima, persiapkan wawancara dengan matang. Yang keenam, jawab pertanyaan, dan setiap pertanyaan itu kalian jawab dengan jujur. Oke, teman-teman, itulah yang bisa saya berikan pada konten kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman yang saat ini sedang melamar pekerjaan maupun sedang proses interview atau proses segera dipermudah. Ya, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Atur nuhun.